kita akan membahas satu tokoh yang menarik, yaitu yang sudah dibahas oleh teman-teman kita dari game. Tapi dari Pendeta sendiri, kira-kira boleh kasih clue sedikit? Dibaringkan, hanyut, mandi, berenang. Sungai Nil ini merupakan lambang atau sumber makanan dan kekayaan. Merupakan satu jaminan kepada mereka bahwa Allah mengingat perjanjian dan bahwa saat kelepasan mereka telah tiba. Selanjutnya, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. ketika kita membiasakan hati kita keras, tidak mau mengindahkan, tidak mau meninggalkan, tidak mau menuruti akan apa yang baik yang disampaikan orang ataupun terutama yang disampaikan Tuhan, maka lambat atau lama. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan saya Green Tumakeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang satu episode ke depan. Namun sebelumnya teman-teman Facebook, aku mau teman-teman untuk turut aktif dalam program Facebook dengan memberikan permohonan doa ataupun tokoh-tokoh kitab yang mau dibahas dan lainnya dari Social Media Hope Channel Indonesia ataupun Social Media Hope Facebook sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan satu video mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Sebelum CMG apa? Pemimpin? Anak di asuh. Raja di Mesir. Firaun. Anak cewek, perempuan, dibunuh. Anak cewek, pas. Titik-titik di air, dibaringkan, hanyut, mandi, berenang, mengapung, kayak tas, keranjang. Di laut ada ikan, air. Bangsa yang disayangi Tuhan, Israel. Orang tua punya anak. Ke atas, titik-titik ke atas, naik. Apa? Ulang. Titik-titik ke atas. Berjalan. Terbang. Mengangkat. Angkat, hampir. Angkat, hampir. Diangkat. Anak perempuan itu biasanya disebutnya apa? Perempuan. Selain perempuan. Putri. Oke, dari situ kalian bisa tebak nggak siapa orang yang Tok orangnya. Iya. Musa. Udah tahu siapa? 1, 2, 3, Musa.
Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan narasumber yang tentunya luar biasa yang akan menemani kita sepanjang satu episode ini, yaitu Pendeta Friend Iniwan. Halo Pendeta. Hai Gelin, ketemu lagi kita ya. Iya, ketemu lagi Pendeta, dimana kita akan membahas satu topik yang menarik, suatu tokoh yang menarik, yaitu yang sudah dibahas oleh teman-teman kita dari game. Tapi dari Pendeta sendiri, kira-kira boleh kasih clue sedikit? Oke, jadi tokoh yang akan kita bahas pada saat ini, ciri-cirinya dia adalah seorang pemimpin. Oke, pemimpin. Terus Alkitab menuliskan bahwa dia adalah seorang yang paling lembut hatinya dari semua yang pernah hidup. Wow, jadi nggak ada lagi ya selain dia yang Ya, Alkitab mencatat seperti itu. Wow, dia paling lembut hatinya. Mungkin Dan selanjutnya dia adalah pemimpin yang berjuang untuk mengeluarkan satu bangsa pilihan Tuhan. Oke. Sudah bisa nebak ya? Ya, sudah ditebak. Ya, siapa namanya? Kita akan bahas tentang Musa. Betul sekali. Musa yang akan kita bahas. Oke, Pendeta. Nah, dari Musa sendiri sebenarnya akan banyak ya cerita yang kita tahu dari Musa. Betul. Ya, banyak dari membelah laut dan lain-lain. Betul. Kira-kira dari Pendeta sendiri apa yang akan kita bahas tentang Musa di sini? Betul apa yang Gilin bilang, bahwa kalau kita membahas tentang Musa, banyak sekali cerita tentang Musa. Yeah. Musa membelah laut Kulsum, habis itu tiang awan dan tiang api, 40 tahun di padang belantara, menuju tanah Kanaan, Musa dan Harun pamannya yang sama-sama untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan ada satu yang sangat menarik yang saya ingin bahas pada saat ini, yaitu 10 tulah. Oh, oke. Dari semua kisah ini sangat menarik. Bahkan ini sempat difilmkan. Kisah tentang 10 tulah. Oh iya, betul. Aku kayaknya pernah lihat sekilas tentang film ini. Nah, Pendeta, kira-kira apa yang bisa Pendeta bagikan tentang 10 tulah ini? Boleh tolong mungkin ceritakan secara detail dari kita bagi dulu ya kali Pendeta, nggak semuanya langsung kita bahas. Kita bahas dari tulah pertama dan ketiga. Kira-kira kenapa Tuhan memberikan tulah ini kepada Firaun dan Mesir, dan apa arti dari tulah pertama sampai ketiga ini? Ini satu tulah, satu bencana ya, satu yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Terus kenapa ini harus terjadi kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir? Dan kenapa ini tidak terjadi kepada bangsa Israel yang hidup di tanah Goshen, ya, hanya di Mesir? Bahkan sampai hewan-hewan, ternak-ternak dan lain-lain tidak mendapatkan akan tulah ini, yaitu bangsa Israel yang ada di tanah Goshen di Mesir. Sementara di saat bersamaan semua bangsa Mesir mulai dari raja sampai semuanya mendapatkan tulah ini. Pertanyaan tadi Gelin, mengapa Tuhan memberikan tulah yang pertama sampai yang ketiga? Sekarang, apa tulah yang pertama Gelin? Kalau Gelin masih ingat apa tulah yang pertama? Tentang air menjadi darah. Nah, air menjadi darah. Mari kita baca tulah yang pertama, air menjadi darah. Ayat 22 dan 23. Keluaran 7 ayat 22 sampai 23. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, tadi pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan tulah ini kepada Firaun dan Mesir? Jawaban dari ayat itu, oleh karena hati Firaun berkeras dan tidak mengizinkan akan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa harus tulah yang pertama apa tadi? Air menjadi darah. Nah, air menjadi darah ini ada artinya. Di bangsa Mesir, Sungai Nil ini merupakan lambang atau sumber makanan dan kekayaan. Jadi Sungai Nil ini merupakan ibarat ilah yang disembah, ya. Jadi setiap hari Firaun itu, raja itu, pergi ke Sungai Nil untuk memujanya. Jadi ada arti, sehingga ketika air menjadi darah, maka sumber air, sumber makanan, sumber kekayaan di bangsa Mesir adalah Sungai Nil. Dan mereka menganggap dewa ini Sungai Nil, dan dewa mereka dibuat menjadi darah. Ya, dan mereka coba menggali tanah-tanah di sekitar Mesir, di tanah Mesir, tidak ada, semua menjadi darah.
Jadi oleh karena apa tadi jawabannya? Firaun berkeras hati dan tidak mau melepaskan. Makanya Tuhan membuat air menjadi darah. Semua air dan khususnya sungai Nil yang merupakan ilah disembah oleh Firaun, dipuja oleh Firaun, disembah oleh bangsa Mesir, dan Tuhan membuat ilah mereka, Tuhan mereka tidak berdaya. Tetapi dibuat kembali oleh siapa? Ahli-ahli sihir dari bangsa Mesir dan membuat air menjadi darah sehingga Firaun berkeras hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Selanjutnya, yang kedua. Tulah yang kedua apa, Gail? Tentang katak. Katak. Coba baca dalam ayat yang ke-15. Baik, ayat ke-15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kembali, jawabannya adalah Firaun berkeras hati dan tidak mau melepaskan bangsa pilihan Tuhan. Tulah kedua tadi Gailin bilang apa? Katak kan? Tahu nggak katak ini? Katak ini bagi bangsa Mesir adalah hewan yang dianggap suci. Dianggap suci sehingga ketika mereka buat mungkin patung atau apa, ada patung katak. Ya, mereka anggap suci. Jadi mereka tidak mau membunuh katak-katak itu. Jadi bayangkan di seluruh tanah Mesir banyak sekali katak yang hidup dan mereka nggak akan membunuh katak itu. Ketika katak itu diminta untuk dihilangkan agar tulah itu berhenti, tapi apa yang terjadi? Raja Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak mau melepaskan bangsa pilihan Tuhan. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tentang yang nyamuk. ketiga adalah nyamuk. Ya. Baca ayat yang ke-19. Baik. Keluaran 8 ayat yang ke-19. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, lihat Firaun dalam tulah yang pertama dan kedua itu bisa dilakukan oleh ahli-ahli sihirnya, ya. Tetapi di ayat 19 ditulis para ahli itu berkata kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Mereka sudah nggak mampu, sudah nggak sanggup menyamai apa yang dilakukan oleh Musa karena itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang membuat itu nyamuk-nyamuk. Mereka sudah sadar mereka tak berdaya, mereka nggak mampu karena Tuhan yang melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi apa yang ditanyakan oleh Gailin, kenapa Tuhan menimpakan tulah 1-3 kepada Firaun dan bangsa Mesir? Oleh karena Tuhan mau agar bangsa Israel keluar. Tapi hati Firaun sangat keras karena dia melihat bahwa bisa dilakukan. Tapi yang ketiga ini sudah nggak bisa. Tapi hatinya memang sangat keras. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Akan ada selanjutnya. Nanti kita akan lanjut. Baik, untuk itu teman-teman Facebook masih banyak yang akan kita bahas tentang tulah ini. Masih ada 7 lagi yang akan kita bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Musa, di mana kita akan membahas tentang ke-10 tulah. Di mana tadi kita sudah bahas dari 1 sampai ke 3, dan kita akan lanjut ya Pendeta ke 4 dan 6. Jadi Pendeta boleh tolong kasih tahu kenapa sekali lagi Tuhan membiarkan hal ini terjadi kepada Firaun dan kepada Mesir, dan kira-kira apa arti dari masing-masing tulah? Oke, terima kasih. Tadi kita sudah bahas tulah pertama sampai tulah yang ketiga. Tulah yang pertama air menjadi darah, itu ada artinya. Selanjutnya tulah yang kedua katak, itu juga ada artinya. Dan yang ketiga adalah nyamuk. Ya. Nah sekarang yang keempat, yaitu lalat pikat. Ya, yang keempat adalah lalat pikat. Di sini dituliskan dalam buku Alfa Omega, ya, Alfa Omega jilid 1, dituliskan. Lalat pikat memenuhi rumah-rumah dan seluruh negeri. Selanjutnya, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Pikat ini besar-besar dan berbisa, dan sengatnya amat menyakitkan baik kepada manusia dan juga kepada hewan. Jadi lalat pikat ini
sangat berbisa dan sangat menyakitkan kepada manusia dan juga kepada hewan. Wow. Selanjutnya, dengan peristiwa ini, maka Firaun tergerak hatinya. Sebelumnya dia berkeras kan? Iya. Dan ini dia tergerak. Bisa kalian menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi hanya di Mesir. Musa berpikir, di saat mereka akan memberikan persembahan, korban-korban persembahan itu, ada hewan-hewan yang dianggap suci bagi bangsa Mesir. Sehingga bagaimana mungkin mereka mengorbankan hewan-hewan yang dianggap suci bagi bangsa Mesir. Jadi nggak mungkin mereka akan berkorban kepada Tuhan yang Maha Kuasa di tanah Mesir. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia melunak, tapi dia juga berkeras hati. Buktinya apa? Nah, mari kita buka di dalam Keluaran 8 ayat 32. Ayat 32, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lihat kan? Dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dan ketika Firaun berkata seperti itu, Tuhan mengizinkan tulah yang kelima. Tulah yang kelima itu apa? Penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar pada ternak. Dan ketika tulah itu datang, maka semua hewan-hewan yang ada di padang, semua hewan-hewan mereka yang ada di Mesir menderita penyakit sampar. Baik sapi, lembu, domba, kuda, unta, keledai, semua hewan mereka merasakan penyakit sampar. Tapi yang anehnya, di tanah Goshen, di tempat bangsa Israel ada, ketika mereka melihat, mereka datang, bahwa tidak ada satupun hewan-hewan di tanah Goshen, bangsa Israel yang terkena penyakit sampar. Tapi dengan peristiwa itu, Gelin, apa yang dirasakan oleh Firaun sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang mengizinkan bangsa Israel untuk keluar? Mari baca di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-7. Baik, ayat ke-7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lihat, dia sudah melihat nyata, ini kuasa Tuhan. Hanya berlaku di tanah Mesir. Hewan-hewan mereka saja yang dapat. Dia suruhan dari bangsa Mesir pergi ke tanah Goshen, bangsa Israel, tapi tidak ada yang terjadi. Hewan-hewan di sana baik-baik saja. Tapi dia kembali apa? Berkeras hati. Itu jawabannya. Maka Tuhan memberikan tulah yang selanjutnya, tulah yang ke-6, yaitu bara. Ya. Di sini ada arti. Musa diperintahkan dalam buku Alfa Omega Jilid 1 halaman 309. Saya baca. Musa diperintahkan untuk mengambil abu dari dapur peleburan dan harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Tindakan ini mempunyai arti yang dalam. Apa maksudnya? 400 tahun sebelumnya Allah telah menunjukkan kepada Abraham tentang penjajahan kemudian akan terjadi terhadap diri umatnya dengan memakai lambang satu dapur peleburan yang berasap dan sebuah lampu yang menyala. Di sini dituliskan telah menyatakan bahwa ia akan menjatuhkan hukuman ke atas penjajahan mereka itu dan akan membebaskan orang-orang yang tertawan dengan membawa harta yang banyak di negeri Mesir. Israel sudah lama menderita dalam dapur api penganiayaan. Tindakan Musa ini merupakan satu jaminan kepada mereka bahwa Allah mengingat perjanjian dan bahwa saat kelepasan mereka telah tiba. Selanjutnya, apabila abu itu dihamburkan ke atas, benda-benda kecil itu memenuhi segenap negeri Mesir dan apapun yang terkena olehnya menderita penyakit bara. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah semua terkena penyakit. Di sini dituliskan, kalau kita baca imam-imam ahli sihir memberikan dorongan ya kepada Firaun untuk melepaskan. Karena apa? Segenap bangsa itu sekarang menyadari betapa bodohnya mereka berharap kepada ahli-ahli sihir, di mana ternyata sekarang itu ahli-ahli sihir terkena penyakit bara. Apalagi yang bisa mau diandalkan? Apalagi mereka harapkan untuk terhindar dari semua tulah-tulah ini. Sampai yang paling jago ahli sihir di mereka terkena. Tapi apa yang terjadi ketika bara itu sudah ada? Baca Keluaran 9 ayat yang ke-12.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sudah terjadi hal buruk, sudah terjadi malapetaka, tapi Firaun berkeras hati. Firaun tidak mau melepaskan. Padahal semua orang-orang pintarnya, orang-orang jagonya sudah menyerah. Sudah bilang Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mendatangkan. Tanah Goshen enggak terkena tulah sama sekali. Hewan-hewan, manusia tidak terkena. Hanya di tanah Mesir. Bayangkan ini. Suatu peristiwa yang luar biasa. Tapi hati Firaun berkeras. Kita akan bahas lagi selanjutnya. Baik teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas. Nanti kita jangan kemana-mana, tetap login di Facebook dengan 10 tulah yang akan kita pelajari. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan topik Musa, di mana kita membahas tentang tulah. Dan tadi kita sudah bahas sampai tulah ke-6. Nah sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi dari tulah ke-7 sampai 10 dengan Pendeta Friendly. Di mana saya mau bertanya lagi hal yang sama. Kenapa Tuhan mengirimkan ke-10 tulah ini? Kenapa Tuhan mengirimkan tulah ke-7 dari sampai 10 kepada Firaun dan Mesir? Dan apa arti dari masing-masing tulah? Oke, baik. Jadi kalau kita tadi sudah bahas tulah 1 sampai 6. Iya. Ada saat di mana Firaun tergerak hatinya dan mau melepaskan. Tetapi dia melihat hal-hal sepertinya ininya bisa, para penyihirnya bisa, orang-orang hebat bisa untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ada saatnya juga mereka nggak bisa, mereka sudah menyerah. Mereka menyampaikan bahwa Tuhanlah yang melakukan. Tuhan Allah yang membuat hal itu. Tapi ketika melihat itu, Firaun tetap berkeras hati. Dari 1 sampai 6 tulah yang terjadi, ini malapetaka. Bencana yang besar. Banyak mengakibatkan sakit, penyakit, bahkan kematian di bangsa Israel. Tapi masih belum cukup rasanya tulah itu terjadi, Firaun tetap berkeras hati. Oleh karena itu, maka harus terjadi tulah ke-7 sampai ke-10. Oke, tulah ke-7. Kenapa Firaun mengeraskan hatinya? Baca ayat yang ke-16, Gelin, sampai ayat 21. Baik, Keluaran 9 ayat 16 sampai 21. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok, kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah? Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Oke, terima kasih. Jadi tulah ini, tulah yang ke-7, hujan es ini ada di dalam tulah ini seperti syarat. Syarat yang disampaikan bahwa orang yang mengindahkan, orang yang mendengarkan nasihat dari Tuhan, maka tidak akan kena tulah ini. Ya, mereka harus membawa hewan mereka yang ada di padang ke tempat yang aman. Orang-orang yang ada di luar yang tidak aman, mereka harus masuk agar tidak kena hujan es ini. Bahkan diinformasikan hujan es ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Jadi ini sesuatu yang baru. Masih kurang apa lagi Firaun kalau nggak mau sadar, nggak mau izinkan bahwa kekuatan Tuhan yang dahsyat. Dan tadi waktu Gelin baca bahwa Tuhan mengizinkan Firaun gak mati agar dia betul-betul sadar, dia betul-betul tahu, dia betul-betul ingat bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memegang kendali kehidupan sehingga dia masih hidup. Dan apa yang terjadi? Tulah itu diberikan. Di saat diberikan, sesuai tadi ada syaratnya. Semua hewan-hewan, semua manusia yang tidak mengindahkan, tidak mengikuti perintah Tuhan, maka mereka apa? Mati. Dan apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-35? Ayat 35, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.
sudah demikian terjadi, Mm-mm. sudah begitu banyak bencana, ya datang silih berganti sudah 7 kali, tapi hatinya tetap apa? Berkeras. Berkeras. Maka datanglah Itulah tulah yang selatan. ke-8. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Jadi belalang ini tiba-tiba di saat tulah itu datang, maka belalang itu memenuhi Mesir. Bahkan belalang itu memakan semua tumbuh-tumbuhan yang masih tersisa. Iya. Kalau tadi hewan-hewan yang bernaung, diamankan, tidak terkena hujan es, mereka masih hidup. Iya. Ada banyak juga hewan yang telah mati oleh karena penyakit sampar pada ternak, oleh karena hujan es. Mungkin sudah nggak banyak lagi hewan yang ada di Mesir. Nah, mereka sudah menderita banyak sekali, dan tulah yang ke-8 adalah belalang. Dan belalang itu memakan semua tumbuh-tumbuhan yang masih tersisa. Bahkan belalang bisa, saking banyaknya belalang itu diceritakan membuat suasana, membuat keadaan menjadi gelap. Membuat suasana, membuat keadaan menjadi gelap. Jadi bayangkan ini bangsa Mesir. Kurang apa lagi? Semua penderitaan kayak mereka sudah alami. Mulai dari air, mulai dari hewan, mulai dari manusia, mulai dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya sudah menderita. Sudah banyak yang mati. Tapi apa yang terjadi ketika belalang itu datang? Apa jawaban Firaun kepada raja? Kepada Musa. Ya, kepada Musa dan Harun. Baca ayat 20. Keluaran pasal 10 ayat 20. Ayat 20, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Luar biasa. Baru kali ini Musa menemukan seorang yang begitu keras hatinya. 8 kali bencana terjadi, tulah terjadi, tapi sangat keras hatinya, tidak mau membiarkan, tidak mau mengizinkan bangsa ini pergi, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Memang ada maksud Tuhan. Tadi waktu Gelin baca, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan memegang kendali, Tuhan yang memberikan hidup. Tuhan mau dia menyadari kemahakuasaan Tuhan. Tapi gak cukup 8, maka terjadilah tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Gelap gulita, seandainya kalau kita mau tutup mata, mungkin kita masih lihat ada cahaya-cahaya. Tapi ini sama sekali gelap gulita. Bahkan di malam hari, matahari, bulan dan bintang gak bisa di siang atau malam hari. Gelap gulita terjadi itu selama 3 hari dituliskan. 3 hari. Tahu gak Gelin? Ini matahari dan bulan khususnya adalah dewa yang disembah. Jadi saat mereka menyembah dewa itu selama 3 hari, dewa itu gak ada. Mulai dari sungai Nil yang disembah, katak yang disucikan, dan banyak hal-hal yang dianggap kudus, yang dianggap hebat. Dan terakhir, matahari dan bulan yang mereka anggap dewa mereka tidak bisa berdaya. 3 hari lamanya gelap gulita terjadi. Bahkan mereka sampai sesak nafas karena gelap gulita ini. Mereka bisa jadi saling bertabrakan, gak bisa ngapa-ngapain selama 3 hari. Tapi apa yang terjadi? Baca ayat 28 dan ayat 29. Ayat 28 dari Keluaran 10. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihatmu kamu lagi. Terima kasih Gelin. Jadi di tulah yang ke-9 gelap gulita, Firaun memang sudah menyerah. Sudah menyerah total, dia sudah gak sanggup, sudah gak mampu untuk menghadapi terlalu banyak bencana-bencana yang terjadi. Sehingga dia katakan, pergilah. Aku gak mau melihat mukamu lagi. Kalau mau melihat mukamu lagi, maka kamu akan mati. Tetapi apa yang dikatakan di firman Tuhan? Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Maka muncullah, akan terjadilah tulah yang ke-10. Yaitu apa? Anak sulung. Anak sulung mati. Jadi kalau Gelin baca, coba baca dulu di dalam Bilangan 3 ayat yang ke-13. Baik, Bilangan 3 ayat 13.
Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguruskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Lihat, sebenarnya Tuhanlah yang mempunyai anak sulung. Tuhanlah yang mempunyai semua kita manusia. Tapi kenapa ini terjadi kepada bangsa Mesir? Oleh karena apa? Kekerasan hati dari Firaun. Tuhan sampaikan, sampai pun ternak-ternak, anak sulung ternak, siapa yang punya? Tuhan yang punya. Jadi karena Tuhan yang punya, dia sebenarnya bebas untuk melakukan apa yang dia punyai. Tuh. Yang terjadi di tanah Goshen adalah semua anak sulung, baik anak sulung manusia ataupun hewan, tidak ada satupun yang mati. Karena mereka melakukan apa sesuai yang Tuhan perintahkan. Tetapi di tanah Mesir, ya, semua anak sulung, dari raja sampai semua rakyat dan hewan semua mati. Itu karena apa? Mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mengindahkan, mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan 10 tulah genaplah. Dan akhirnya bangsa Israel harus keluar cepat, pergi cepat. Semua dikasih dibawa, ya, dibawa untuk yang mereka butuhkan karena mereka sudah nggak sanggup lagi untuk merasakan tulah-tulah bencana-bencana yang sangat membuat mereka hancur bahkan mati. Jadi luar biasa, Musa 10 kali dia harus menghadap. Akhirnya dia bisa menang. 10 tulah terjadi dan dia harus memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Oke. Baik teman-teman, masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas. Tapi kita akan bahas lebih ke pelajaran apa yang bisa kita dapat dari ke-10 tulah ini. Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dimana kita sudah membahas ke-10 tulah yang terjadi pada bangsa Mesir. Untuk itu kita akan membahas kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Dan terakhir pendeta, pertanyaan yang sangat penting ini. Kalau misalnya kita lihat tadi sudah banyak ya kata berkeras hati dari Firaun sendiri. Kira-kira kenapa hati Firaun begitu keras untuk melepaskan bangsa Israel? Oke, thank you Gaylin. Sekarang kita berada di puncak pertanyaan. Iya. Mengapa dari tulah pertama sampai tulah ke-8, ke-9 akhirnya dia bilang apa? Cepat pergi, aku sudah gak mau lihat. Kalau melihat mati. Begitu keras sekali akan hati Firaun ini dengan semua bencana peristiwa yang telah terjadi. Nah, di sini ada sumber lain yang saya baca untuk coba menjawab bukan dari pemikiran saya tentang peristiwa tulah ini. Di buku Alfa Omega, jilid 1 halaman 311 tertulis seperti ini. Tentang Firaun, Tuhan telah menyatakan, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga tiada diberinya bangsa itu pergi. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa ada kuasa gaib yang dipakai untuk mengeraskan hati raja. Allah telah memberikan kepada Firaun bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi. Tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak memberikan perhatian tentang terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakan. Selanjutnya, apabila ia terus-menerus memberanikan diri dalam tindakan-tindakan yang semakin membangkang, hatinya menjadi semakin keras. Sampai kepada saat di mana ia harus memandang wajahnya dan anak sulungnya mati. Jadi kalau kita lihat informasi yang dituliskan Alkitab, bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul, gak ada di balik itu karena apa? Tuhan Maha Kuasa. Tetapi di balik itu, ternyata hati Firaun yang dia biasakan berkeras. Ingat, Tuhan tidak dapat memaksa hati manusia untuk berkeras. Tetapi hati manusialah yang bisa dia keraskan. Dan dalam kisah ini kita dapat informasi penting bahwa Firaunlah yang mengeraskan hatinya. Sehingga ketika dia biasakan keras hatinya, maka dia susah untuk menerima. Ketika dia membangkang, dia melawan, dia memberontak, maka kebiasaan yang dia ulang-ulang itu menjadi, atau hal yang dia ulang-ulang itu menjadi kebiasaannya Firaun. Dan akhirnya hatinya menjadi keras.
Nah selanjutnya kutipan yang terakhir tulis, ia yang satu kali menyerah kepada pencobaan akan lebih mudah lagi menyerah untuk kedua kalinya. Setiap ulangan dan setiap perbuatan dosa akan mengurangi kekuatannya untuk mengadakan perlawanan, membutakan matanya dan melenyapkan keyakinannya. Jadi ini informasi penting bagi teman-teman Facebook, sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan bahwa ketika kita membiasakan hati kita keras, tidak mau mengindahkan, tidak mau meninggalkan, tidak mau menuruti akan apa yang baik yang disampaikan orang ataupun terutama yang disampaikan Tuhan, maka lambat atau lama kelamaan hati kita akan berkeras. Kepercayaan kita, keyakinan kita akan lenyap. Mata kita akan dibutakan. Oleh karena apa? Kita menolak, kita melawan, kita tidak mengikuti. Dan inilah kenapa hati Firaun begitu keras. Karena dialah yang memilih, dialah yang menentukan dia mau menurut atau tidak. Dan akhirnya apa? Ketika dia tidak menurut, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia harus menanggung akibatnya. Dan kasihan, bukan hanya Firaun yang menanggung akibat, tapi seluruh bangsa Mesir, seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan merasakan penderitaan, bencana alam yang begitu ngeri. Dan akhirnya bangsa Israel harus lepas dan Firaun harus menerima akibat dari semua kekerasan hatinya. Dan di sini kita dapat simpulkan, Gael. Yang pertama bahwa Tuhanlah kembali, dialah Allah yang maha kuasa. Dia dapat mengangkat raja, dia dapat menurunkan raja. Dia dapat memberkati dan dia dapat mengutuk. Dan ini terjadi kepada bangsa Israel. Dan selanjutnya, yang perlu kita ambil pelajaran adalah kita harus belajar untuk tidak mengeraskan hati. Untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk menuruti kehendak Tuhan. Sehingga hal-hal yang buruk yang bisa terjadi tidak menjadi bagian kita. Sehingga yang kita harapkan adalah kebaikan, berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati akan semua sahabat Facebook dan kita. Demikian, Gael. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang sudah dibagikan dari Musa dan ke-10 tulah dan juga dari Firaun sendiri. Untuk itu teman-teman Facebook kita akan berdoa dipimpin oleh pendeta Friendly. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami belajar tentang peristiwa 10 tulah yang sangat mengerikan. Sangat dahsyat Engkau izinkan terjadi kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir. Engkau mengutus Musa sebagai tokoh Alkitab yang telah kami bahas, seorang yang paling lembut hatinya, yang harus berhadapan dengan kekerasan hati raja, tapi dia menuruti akan perintah Tuhan, dan Tuhan menolongnya, dan bangsa Israel yang hidup di tanah Goshen tidak merasakan penderitaan, bencana yang begitu berat yang dialami oleh bangsa Mesir dan Firaun oleh karena Musa menurut kepada Tuhan. Ajari kami menjadi orang yang percaya dan bukan hanya percaya, kami menuruti perintah Tuhan. Sehingga harapan kami, doa kami bahwa kehidupan kami menjadi lebih baik, kehidupan kami bertumbuh, menjadi berkat, akan menjadi kenyataan oleh karena kami percaya dan kami menuruti kehendak Tuhan. Dan kiranya ini menjadi bagian dari semua sahabat-sahabat Facebook yang telah menyaksikan akan tayangan ini. Dan Tuhan memberkati kami semua yang telah melayani pada saat ini. Terpujilah Engkau yang sangat baik, kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang sudah kita pelajari dan juga kepada teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tapi jangan lupa untuk stay in contact bersama dengan kita dari sosial media kita. Untuk kita sampai bertemu lagi di episode berikutnya, kiranya Tuhan memberkati, kita akan log out dari Facebook.